Selamat malam. Pertama-tama saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan diberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan kepada saya uh, pada waktu saya terserang COVID-19 ya di tahun 2000. Dan juga terima kasih kepada Hope Channel yang sudah menerima saya untuk membawakan kesaksian ini. Perkenalkan, nama saya Mega Regar Umbas. Saya berdomisili di Denver, Colorado, United States Amerika. Saya bekerja di salah satu facility assisted living di Denver. Satu home group senior resident yang berjumlah 8 orang. Saya sebagai house resident atau disebut juga house manager, dan saya dibantu beberapa suplemen caregiver. Pada tanggal 27 Maret tahun 2000, salah satu residen kami terserang sakit dan dibawa ke rumah sakit. Setelah diketahui, residen ternyata terserang virus COVID-19. Bukan saja residen itu yang terserang COVID, ternyata semua residen yang berjumlah 8 orang terserang virus COVID, termasuk saya dan teman-teman sekerja saya di rumah. Mulanya simptom yang saya dapat adalah sneezing ya atau bersin. Pada hari itu saya terima telepon dari State Health Department menanyakan beberapa pertanyaan mengenai virus yang masuk di facility atau di rumah kami bekerja. Bahkan dia menanyakan keadaan saya. Setelah saya katakan bahwa saya mendapat simptom bersin atau sneezing, dan beliau katakan saya harus pergi ke tempat PCR yang sudah ditentukan. Besoknya saya pergi dan dites. Hasilnya harus menunggu 3 hari kemudian. Lalu saya ditelepon dari rumah sakit Kaiser, dinyatakan saya kena virus COVID-19. Pada waktu itu badan saya terasa sangat lemas dan saya hilang penciuman. Dan setiap kali saya mau cium minyak wangi, minyak kayu putih, sama sekali saya nggak bisa ada rasa cium. Bahkan saya juga hilang nafsu makan. Setiap apa saja yang saya makan, saya tidak terasa. Saya mulai rasa dada saya sesak napas dan sepertinya tenggorokan saya tersumbat. Saya karantina sendiri di rumah, tidak ke rumah sakit. Karena saya cek vital sign sendiri ya, temperatur saya oke, nggak demam, oksigen saya oke, di atas normal, blood pressure saya juga oke. Jadi saya pikir saya nggak perlu ke rumah sakit. Saya cuma karantin di rumah saja. Yang saya rasakan, badan saya sangat lemas, dan beberapa langkah saja saya rasa sesak napas untuk jalannya. Saya cuma bisa berdoa di kamar sendirian. Saya nggak boleh bertemu siapa saja, termasuk anak-anak saya nggak bisa mengunjungi ke rumah. Untuk makan saja, saya sulit sekali untuk telan. Sambil terus berdoa, saya lakukan treatment sendiri. Karena tidak ada alat-alat seperti di rumah sakit, jadi saya buat segala sesuatunya seperti apa yang saya pernah dengar dari teman atau saya baca-baca di Google. Jadi saya masak air panas, taruh di stainless baskom, dan saya taruh beberapa tetes minyak kayu putih. Dan muka saya tutup dengan handuk sambil saya menghirup uap air panas. Campur minyak kayu putih itu sambil saya merasakan ada sedikit kelegaan untuk bernafas. Tetapi pada saat itu saya terkejut. Setelah saya beberapa kali tarik nafas, saya melihat ada cairan darah di
mukus itu di lendir. Lalu saya berdoa pada Tuhan supaya saya diberikan kekuatan menghadapi kenyataan bahwa saya terserang penyakit virus ini. Karena pada saat itu ini adalah virus COVID yang pertama-tama yang uh, yang ada di sekitar Amerika ya. Lalu saya merasakan bahwa saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya saya diberikan kekuatan, terutama kesembuhan. Saya lakukan untuk treatment ini untuk beberapa saat, sehingga saya boleh merasakan ada kelegaan untuk bernafas. Hampir 2 minggu saya rasakan untuk karantina di rumah sendiri ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, teman-teman saya yang baik, bahkan almarhum pendeta Yoram Tumbarante dan istri, yang selalu mengirimkan makanan dan mereka taruh di depan pintu rumah. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan teman-teman dan juga almarhum Pastor Yoram Tumbarante dan istri. Beberapa kali Pastor Yoram doakan saya melalui telepon dan juga mereka kirim makanan dan kekuatan firman Tuhan. Bahkan juga saya merasakan berterima kasih juga bahwa perusahaan yang saya kerja mereka mengirimkan grocery untuk kecukupan bahwa saya bisa mendapatkan makanan. Dari 8 residen yang saya take care, 4 orang meninggal karena terserang COVID virus itu ya. Dan saya bersama teman-teman pekerja semuanya kena virus, kami dikarantinakan di rumah masing-masing. Ada juga yang masuk rumah sakit ya, tapi mereka pulih kembali. Jadi saya merasakan bahwa saya hanya bisa bergantung kepada Tuhan saja. Doa adalah nafas dari setiap orang percaya. Dan saya juga percaya banyak saudara-saudara dan teman-teman doakan saya, dan Tuhan menjawab. Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Saya baca Yeremia 33 ayat 6 yang berbunyi, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. God is good. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya.